Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal. TNI Angkatan Laut menyebutkan setidaknya ada 3 titik kerawanan di Indonesia berdasarkan posisi geopolitiknya. Asisten Operasi Staf Angkatan Laut Laksda Didik Setiono mengatakan 3 titik kerawanan tersebut berpotensi mengganggu keamanan dan kedaulatan nasional jika tidak dijaga dengan serius. Titik rawan pertama adalah wilayah Natuna dan Laut Cina Selatan yang memiliki kerawanan konflik terbuka di antara dua kekuatan terbesar di dunia, antara Cina dan Amerika Serikat. Amerika Serikat dan Cina kembali terlibat perselisihan, namun kali ini bukan dalam hal perang dagang maupun soal virus corona, melainkan soal pelanggaran di Laut Cina Selatan. Beberapa kapal perang, pesawat bomber, bahkan kapal selam Amerika Serikat terus melakukan patroli di Laut Cina Selatan, di mana wilayah tersebut diklaim oleh Cina sebagai milik mereka. Sikap ini dilakukan Amerika lantaran perang setelah Cina memperluas klaimnya atas wilayah Paracel. Cina bahkan telah memberi nama resmi berbahasa Cina pada 80 pulau di Laut Cina Selatan. Didik melanjutkan, wilayah Papua juga masuk ke dalam titik kerawanan yang ada di Indonesia. Dia menilai sering terjadinya konflik horizontal dengan kelompok kriminal bersenjata di Papua, berpotensi mengganggu keamanan nasional. Yang ketiga adalah wilayah Ambalat. Wilayah tersebut juga masuk dalam bagian titik kerawanan di Indonesia. Wilayah yang berlokasi di sebelah utara daerah Makassar ini berpotensi menciptakan konflik perbatasan dengan negara Malaysia. Terkait pengamanan di wilayah rawan Indonesia, khususnya terkait sistem keamanan laut nasional, Didik mengingatkan sistem pengamanan tersebut harus didukung oleh kebijakan pusat yang tegas dan sinergi antar lembaga yang solid. Untuk menciptakan hal itu, perlu adanya aturan payung hukum yang jelas dan menjalankan tiap operasi pengamanan yang melibatkan banyak lembaga terkait. Sehingga kita perlu mendorong payung hukum yang mendasari bagaimana kita melakukan operasi yang sinergis dengan institusi yang ada. Tidak cukup dengan operasi bersama saja, tapi juga harus ada payung hukumnya, sehingga dukungan baik itu alutsista maupun logistik termasuk di dalamnya.